dapat tugas ini harus cari pimpinan sekolah selain sekolah sendiri gitu kan, yang bisa diambil pelajaran-pelajaran tentang bagaimana mengambil keputusan, kemudian mampu mengatasi dilema etika dan bijukan moral itu gitu kan. Saya mikir-mikir siapa ya. Kayaknya di sini ya banyak sih teman-teman di sini, kayak Pak Anang juga kan kepala sekolah, dan kemudian kepala sekolah di sini juga Mustaim kepala sekolah Mustaim. Masya Allah. Iya. Di tempat kami, karena dia kan satu kantor. Nah, cuman dia TK. Gitu nih. Iya. Kepala sekolah TK. Kepala sekolah TK. Kemarin itu sempat ada wacana lah dengan beliau, pengen ngobrol-ngobrol lah dengan Pak Okuan ini gitu. Cuman itu tadi sekali lagi wacana tinggal wacana. Memang harus diseriusin. Ya? Iya. Saya bulan lalu itu ke Lampung, yang ke Al-Karim sama ke itu ya, ke Sekolah Alam Lampung gitu. Memang sebentar sih, cuma 2 hari. Cuman ya itu tadi, memang harus ada waktu khusus ini untuk ketemu sama teman-teman. Ini keren-keren ini. Aduh, yang enggak lah, yang keren kan. Nah, karena itu tuh maka pengen tahu kan, wah kalau di Bogor gimana nih tantangannya Pak Okuan, gimana nih itu kan, kita mau denger nih gitu kan. Mungkin butuh waktu setengah jaman lah Pak ya, kalau boleh Pak. Ya enggak lah, kita sedikit. Ini harus sambil ngopi sama pisang goreng ya. Asli banget deh nanti deh. Tapi ini sedikit dulu deh Pak, berbagi Pak. Bangga. Kemudian saya izin rekam ya, karena harus ada bukti obrol-obrolan ini gitu. Boleh ya? Gitu. Oke. Siap. Insya Allah nggak dipublikasi, cuman untuk kepentingan LMS di ini aja, di PGP aja. Kayaknya itu kementerian siap. Juga yang kelola. Iya. Jadi Pak Okuan, selama ini udah tahun keberapa jadi Pak Okuan sebagai direktur sekolah alam Pak? Ini dari 2017, berarti tahun ke-5 ya. Masya Allah, ini udah mantap nih, udah berbagai tantangan ini saat mengambil keputusan nih Pak. Pernah ada nggak nih Pak, ada ketika Pak Okuan harus mengambil suatu keputusan itu mengalami dilema atau jangan-jangan malah bujukan moral nih Pak? Ya kan, keputusan kan banyak ya. Siap. Artinya segala sesuatu tindakan itu kan memang perlu diputuskan. Tapi memang yang pertama itu kan, keputusan itu memang harus dilandasi oleh di kita ada namanya values. Jadi setiap lembaga itu akan, saya yakin setiap lembaga itu begitu dia punya values, maka lembaga itu akan panjang umurnya. Siap. Jadi di kita itu values yang kita yakini itu adalah salam, spirit, akhlak, learning, advance, dan meaning. Jadi setiap kebijakan selain memang merujuk kepada aturan lembaga ya, kita ada namanya tatib, aturan kepegawaian, kemudian standar operasional prosedur terkait dengan keuangan, pengelolaan operasional gitu. Juga landasannya adalah values gitu. Jadi sebisa mungkin kalau bahasa kita dulu win-win solution gitu ya. Kalaupun ada yang win, tidak ada yang tersakiti. Tapi yang perlu dicari, setiap kebijakan itu pasti sifatnya nggak populis gitu. Kenapa nggak populis? Pasti ada yang menerima dengan baik, kemudian ada yang juga nggak menerima dengan baik. Itu sebuah konsekuensi logis gitu dari sebuah kebijakan, karena setiap kebijakan yang kita keluarkan itu pasti nggak semua nerima dengan baik gitu. Itu konsekuensi logis gitu. Tapi hal yang perlu diyakini adalah nerima atau nggak nerima, tapi ini bermanfaat bagi individual dan bagi lembaga gitu. Jadi landasan itu yang sebenarnya kita pegang gitu. Nah kalau tantangannya banyak. Ini mau yang mana dulu nih? Wah, coba misal ada nggak nih suatu tantangan, kendala, hambatan gitu yang Pak Okuan tuh memutuskan sesuatu saling kontra,
tapi itu sama-sama baik gitu. Jadi ada values-nya gitu, ada values yang baik di apa di yang A, kemudian ada yang values baik juga di A aksen gitu loh. Jadi kan kitanya kayaknya gitu. dilema gitu, sama-sama baik nih gitu padahal. Iya betul. Jadi di kita kan di sekolah alam itu mengkoordinir dari program TK sampai dengan program SMA. Oh, ada SMA ya. Kompleks ya. Betul, TK sampai SMP itu kita formal. Kalau SMA-nya itu kita non formal, jadi formatnya PKBM. Nama SMA-nya itu SMX. SMX itu fokusnya pada School of Makers gitu. Jadi memang mewadahi anak-anak untuk membuat sesuatu berdasarkan kegelisahan yang mereka rasakan lah, kurang lebih kayak gitu. Siap. Nah, kita meyakini bahwa kurikulum yang dirancang oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu bagus. Gitu, kurikulum yang dirancang itu bagus banget. Gitu. Tapi di satu sisi kita punya idealisme terkait dengan proses pendampingan tumbuh kembang anak yang kita rumuskan dalam sebuah kurikulum yang kita namakan kurikulum khas sekolah alam. Gitu. Karena kita formal gitu, karena kita menganggap bahwa kurikulum ini sifatnya dinamis, harus kompatibel gitu, harus adaptability gitu terkait dengan kebutuhan anak sama perkembangan saat ini. Di satu sisi kita bicaranya dari yang sekolah formal ya, TK sampai dengan SMP ya, gitu. Karena memang sekolah formal. Di satu sisi memang kita punya idealis terkait dengan konsep kurikulum kita. Di satu sisi karena memang kita sekolah formal, jadi memang ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti kurikulum yang diterapkan oleh Kemendikbud, gitu. Di sini yang menjadi dilema sebenarnya adalah di satu sisi kita pengen nuntasin yang Kemendikbud, tapi di satu sisi kita juga mau menjalani idealisme kita ya, gitu, terkait dengan konsep kurikulum sekolah alam, gitu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah mengintegrasikan. Tapi untuk mengintegrasikan ini kan kecenderungan kita lebih kepada kurikulum khasnya, kurikulum sekolah alam yang memang kita desain. Tapi di satu sisi memang ada tarikan, kita sebutnya tarikan Diknas. Nah, kecenderungan akademik itu lebih tinggi dibandingkan dengan lebih dominan lah ya dibandingkan dengan stimulus yang lain, gitu. Betul, gitu. Jadi di satu sisi juga kita ada problem turnover guru yang tinggi ya. Jadi setiap tahun itu mungkin sekitar 5-10% lah ya, gitu. Guru kita itu keluar terus kita rekrut yang baru gitu. Itu hampir setiap tahun itu turnovernya sekitar 5-10%. Sehingga memang kita harus melakukan proses pendampingan lagi, pengkaderan dan lain-lain. Nah, di sini yang menjadi challenge di kita adalah sebenarnya dari sisi pengelolaan guru gitu. Jadi guru di sini memang kan ada berhubungan langsung dengan orang tua ya, di mana orang tua kita juga beragam. Dan profilnya memang lebih banyak adalah mindset orang tua itu akademis. Walaupun di awal sudah kita sampaikan, sudah lewat open house, open mind, brainstorming terkait dengan konsep gitu. Di awal sih nerima, tapi begitu sudah pertengahan siklus pendidikan ya, misalnya kalau di SD itu sudah kelas 3 menjelang kelas 4 atau kelas 6, itu orientasinya orang tua itu sudah mulai ke akademik lagi tuh gitu. Jadi sudah mulai melupakan yang kurikulum khas. Dua-duanya itu bagus sebenarnya gitu. Tapi memang yang perlu kita kuatkan di sini adalah guru-guru supaya tidak merasa tertekan sama tuntutan orang tua terkait dengan akademik gitu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kan menguatkan guru, memahamkan orang tua gitu. Kita yakin bahwa kurikulum dinas itu bagus banget karena memang yang menyusunnya bukan orang biasa gitu kan, levelnya doktor profesor gitu yang sudah paham dengan pendidikan. Tapi di satu sisi kita menilai bahwa proses penyusunannya itu hanya ditekankan pada satu aspek gitu, tidak secara menyeluruh, mengeneralisir kemampuan anak, mengeneralisir potensi anak. Sedangkan di kita kan
menganggap bahwa setiap anak itu unik, setiap anak punya potensi yang berbeda. Nah, itu yang kita coba fasilitasi tumbuh kembangnya. Gitu. Nah, ini yang agak sulit kontradiktifnya. Sehingga yang kita lakukan di sini memang berkutatnya di Sekolah Alam Bogor itu adalah satu, menguatkan guru tadi, kemudian yang kedua adalah memahamkan. Di satu sisi juga karena sekolah kita adalah sekolah formal, jadi kan memang ada tekanan juga dari dinas, harus ada buku induk, harus sesuai dengan kurikulum, tidak boleh ada apa namanya, tidak boleh tidak mengikuti standar prosedur yang ada di dinas gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah problema yang sampai dengan tahun ajaran kemarin kita masih mengalami. Itu gitu. Jadi setiap tahun kita dihadapkan pada persoalan yang hampir sama sebenarnya di persoalan kurikulum gitu. Jadi itu kalau boleh tahu kekhasannya sekolah alam kalau kita bobotin dengan sekolah dengan kurikulum dinas 50-50 atau gimana Pak? Harus gimana? Lebih besar. Kalau besar. Kita lebih besar alam. Jadi di Sekolah Alam Bogor itu kita punya konsep kurikulum yang mengacu pada 4 pilar. Jadi dari akhlak, kemudian logika berpikir, kemudian kepemimpinan, sama bisnis. Gitu. Nah, kurikulum Diknas, kurikulum Kemendikbud ya, itu kan memang penekanannya pada logika berpikir atau ilmu, meskipun ada indikator sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tapi ujung-ujungnya lagi-lagi ke akademik, gitu. Jadi kan ini menurut kita ya, gitu. Ini menurut kita, framingnya kita, gitu. Ini masih belum tuntas sehingga perlu didetailkan, gitu. Jadi apa namanya, challenge di kita adalah tadi menguatkan guru-guru, memahamkan orang tua untuk paham bahwa proses belajar itu tidak hanya academic minded, dan bahkan kita juga sampaikan di awal gitu, kalau fokusnya orang tua itu pada akademik, mungkin sekolahnya bukan di sekolah alam, gitu. Tapi kalau apa namanya, hal yang sifat integratif, kemudian menstimulus potensi syakilahnya anak ya, gitu, bawaannya anak, kita bisa menjadi mitra yang baik, gitu, mitra pengasuhan anak yang baik, gitu. Jadi, di awal kita sampaikan memang komunikasi itu intens ya dengan orang tua, jadi Pak ya. Mulai di awal, di tengah, bahkan di akhir tadi ketika mereka mulai condong lagi nih, wah mau lulus nih, misalnya nilai ijazah harus gimana gitu. Itu ini sekali tantangan untuk berkomunikasi dengan mereka. Efektif Pak komunikasi dengan wali-wali murid, atau masih ada juga wali murid yang memaksakan gitu? Masih ada, walaupun persentasenya semakin kesini semakin sedikit, tapi tetap ada. Sehingga strategi yang kita lakukan adalah ya tadi, memang harus sering ketemu dan dialog sama orang tua. Harus ada saluran-saluran komunikasi dengan orang tua. Itu kenapa kita buat namanya SPS, Salam Parenting School itu. Jadi kegiatan dan orang tua itu wajib ngikutin itu. Gitu. Jadi di awal semester, tengah semester, kemudian di akhir semester ya, itu ada pertemuan orang tua, ada sesi belajarnya dalam tanda kutip bagi orang tua. Gitu. Nah, ini yang kita coba lakukan. Walaupun memang persentase kehadiran, isinya itu ada 4 program. Jadi ada parents orientation gitu, terkait dengan penguatan konsep. Kemudian yang kedua itu parenting class, yang sifatnya seminar atau webinar gitu ya. Parenting lah ya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada playdate, aktivitas yang memang program belajar anak yang khas sekolah alam, itu kita libatkan orang tua untuk mengetahui bahwa kegiatannya kayak gini, lebih kepada metode belajar gitu. Kemudian yang keempat itu pengajian gitu. Jadi pengajian orang tua. Jadi kita coba kelola itu ya gitu, supaya engagement orang tua itu tinggi gitu. Jadi orang tuanya itu tidak hanya ridho menyekolahkan anaknya, tapi juga terlibat di kegiatan proses belajar anak. Gitu. Nah, ini yang coba kita desain. Gitu. Walaupun memang yang menjadi ininya adalah tingkat kehadiran itu nggak pernah 100%. Paling tinggi itu 60%-an lah, 65% atau 70%. Jadi kan memang ada gap yang masih sangat tinggi ya gitu. Itu untuk walaupun seluruh ini Pak, seluruh jenjang Pak?
atau seluruh jenjang. terpisah-pisah? Seluruh jenjang. Oh, Jadi seluruh jenjang. kalau ini kan kalau kebutuhan orang tua TK sama SD kan Nggak dari sama. sisi pendidikannya kan beda, tidak sama. Gitu. Tapi kalau kita mengkalkulasikan seluruh tingkat kehadiran ya sekitar 65-70%, itu kan menurut kami itu rendah, gitu, masih rendah gitu untuk 70% itu. Jadi sampai dengan saat ini pun partisipasi belajarnya orang tua juga masih segitu lah ya kalau dipersentasekan gitu. Ya, siap. Gitu sih. Lagi Pak. Sebagai pemimpin nih, sebagai pemimpin di komunitas sekolah, butuh waktu tertentu atau jadwal tertentu atau apa ya, semacam sesi-sesi tersendirilah untuk seorang pemimpin seperti Pak Okwan gini untuk memvalidasi keputusan-keputusan yang mau dihasilkan gitu loh. Apakah ini layak dipublish keputusannya atau dipertimbangkan dulu itu. Ada nggak waktu-waktu khusus itu, Pak? Oh iya, biasanya memang ada waktu mengendapkan sih sebenarnya sebelum diputuskan. Jadi sebenarnya memang ada yang sifatnya keputusan direct ya langsung gitu tanpa melibat para kepala sekolah itu. Karena di kita kan sistemnya itu selain kepala sekolah kita juga ada kepala departemen. Kita menyebutnya leader. Leader program itu kepala sekolah, leader departemen itu seperti departemen HR, HRD gitu ya, bagian SDM, program rekrutmen, pengembangan guru, pemberhentian guru, BPJS kayak gitu tuh. Itu bukan bagian dari yayasan? Bagian bukan, dari sekolah? Gitu. Jadi bagian dari sekolah gitu. HRD itu di sekolah. Kemudian ada bagian media dan community relation gitu. Jadi yang publikasi kegiatan, branding, penerimaan siswa baru, kemudian berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu itu bagiannya media and community relationship gitu. Kemudian ada lagi departemennya di kita itu namanya general affair yang ngurusin kebersihan, maintenance gedung, kemudian security, nah hal-hal yang seperti itulah gitu, bagian-bagian umum. Kemudian yang terakhir ada keuangan. Jadi setiap keputusan itu pasti diinikan ke mereka atau diemban oleh setiap leader departemen atau gimana tuh Pak? Iya, di kita modelnya adalah desentralisasi. Jadi pengelolaan keuangan itu kita serahkan kepada leader, tapi memang sepantauan dan seaudit dari direktur dan sekretaris direktur gitu. Karena setiap kepala tadi ya, leader tadi setiap awal tahun itu membuat action plan, membuat RAB dan lain-lain. Jadi keputusan-keputusan itu sebenarnya lebih kepada desentralisasi gitu. Tapi memang sepengetahuan dan sepertujuan direktur. Jadi masing-masing kepala sekolah punya program ide apa nih gitu. Ini lining direktur itu punya setiap per 3 tahun, 3-4 tahun itu punya namanya rencana strategis. Gitu. Jadi 4 tahun ke depan kita mau ngapain, terus di breakdown setiap tahun atau setiap bulannya itu capaiannya seperti apa. Nah itu yang jadi acuan kerjanya kepala sekolah. Gitu. Mengacunya itu kepada strategic plan-nya direktur. Gitu. Jadi setiap bulan kita ada rapat manajemen, setiap bulan ada laporan aktual report baik itu keuangan maupun action plan-nya tadi gitu. Jadi itu terpantau gitu terkait dengan. Nah, untuk mengambil keputusan dan lain-lain sebenarnya kita ya tadi kalau direct suatu hal yang memang tidak perlu didiskusikan dan memang harus diputuskan itu langsung sama direktur. Tapi biasanya ada beberapa keputusan tertentu yang memang kita bahas di rapat manajemen atau di rapat program tertentu gitu. Seperti itu sih. Oke. Mantap nih Pak. Memang saya sendiri ngelihatnya kalau swasta
Swasta itu Iya, karena banyaklah mereka ingin memberdayakan lembaganya gitu kan, visi ke depan segala macam, survivalnya sendiri gitu kan, sehingga memang ya, punya survival planning. mode ya. makanya semua planning itu kan digerakkan, semua mode dikerahkan gitu kan. Nah, kalau Iya, iya. kalau ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman yang negeri ini kadang-kadang cukup terbengong-bengong saya mendengar pengalaman-pengalaman mereka gitu kan. Nah ini Pak, satu lagi nih Pak, kalau misalnya selain dilema etika kan kadang-kadang juga ada bujukan-bujukan moral nih. Kalau di negeri misalnya kayak kalau mau jadi kepala sekolah misalnya harus berani sekian-sekian, atau kalau yang lagi tren Oh, misalnya nih bujukan-bujukan, misalnya ada memo-memo dari dinas untuk apa, untuk titipan murid baru misalnya di sekolah favorit nih, ini sekolah favorit yang sering saya dengar kayak gitu. Atau kalau secara internal misalnya ada anggaran bos yang harusnya sekian, saving sekian, nah model-model gitu. Kalau di sekolah swasta yang sekolah alam nih lah secara ininya, gimana nih Pak Akuan, pernah ketemu iya, nggak bujukan-bujukan moral begitu Pak? iya. Pertama kan karena kita memang self help ya, kita menolong diri sendiri. Mm-mm. Eh, apa namanya? Kita mencoba mengeliminasi itu gitu, atau cenderung menghilangkan. Mm-mm. Kalau dari sisi sistem sih itu tidak terlacak, tidak ketemu ya gitu. Mm-mm. Tapi kita nggak tahu secara personal orang itu kan seperti apa, kita nggak tahu gitu. Walaupun memang ada saluran mentoring bagi guru gitu kan, ada saluran-saluran itu. Nah di kita contoh misalkan dulu saya pernah ada kasus ini Om, ada orang tua siswa yang mau mendaftarkan anaknya tapi secara kualifikasi ya gitu. Gak masuk. Maksudnya kualifikasi. Dan ini adalah jadi di kita semua anak itu berhak sekolah di kita. Tapi faktor pembatasnya adalah satu, kuota, kemudian yang kedua orang tua, yang ketiga adalah kemampuan anak sudah siap atau belum melalui observasi. Kuota oke, orang tuanya oke sih gitu, tapi dari sisi observasi sepertinya kita belum sanggup, belum mampu gitu untuk menjadi mitra pengasuhannya orang tua untuk anak ini gitu. Jadi kita lanjut, nggak lama berselang itu salah satu dekan IPB lah ya gitu. Saya power nih ya gitu kan. Saya kenal. Dan saya kenal beliau. Jadi tolong dimasukkan ini karena saya kenal istrinya, staf saya dan lain-lain. Ya, saya menyampaikan ya baik Pak, terima kasih banyak, insya Allah kita sesuaikan dengan sistem dan prosedur di sekolah. Artinya cuma sampai di situ. Jadi tetap tidak kita lanjut gitu. Kan tadi prinsipnya tadi kita mencoba untuk menerima semua anak, tapi di satu sisi ada faktor pembatas gitu. Kita juga coba objektif ya gitu. Itu terkait dengan penerimaan siswa baru. Jadi di kita memang proses penerimaan siswa barunya itu panjang, dari bulan Oktober ditetapkannya itu di Januari Februari. Jadi sekarang udah mulai bukaan ini ya? Udah mulai bukaan. Pekan depan Selasa itu kita open house. Itu jadi sudah setiap tahun kita Oktober bukaan. Jadi di Februari Maret itu biasanya sudah selesai gitu. Tahun ajaran baru kan di bulan Juli ya gitu. Bulan Juli ya aja gitu. Jadi kita di bulan April, Mei, Juni itu sudah selesai gitu untuk pembukaan siswa barunya. Sistemnya boarding atau ini Pak, reguler? Full day? Reguler. Oh, reguler. Daily school lah ya gitu. Daily school. Harian. Enggak boarding. Gitu. Kemudian terkait dengan jabatan misalnya, mau jadi kepala sekolah, mau jadi ini gitu. On kita adalah penilaian kinerja sama rekomendasi atasan langsungnya. Itu jadi contoh misalkan tadinya guru gitu ya, kita lihat penilaian kinerjanya oke nih gitu. Terus dari sisi values oke gitu misalkan ya. Rekomendasi kepala sekolahnya juga oke gitu, untuk dinaikkan sebagai wakil kepala sekolah. Atau ada pergantian
kepala sekolahnya ini kita geser ke ke kepala departemen misalnya, sehingga kepala sekolah kosong gitu. Jadi ada rekomendasi dan lain-lain. Rekomendasinya sih sifatnya objektif untuk kita ya, karena memang based on kita ya tadi value sama penilaian kinerja gitu. Jadi nggak ada jadi kepala sekolah harus sekian gitu ya, Pak. Direkturnya kaya gitu. Tapi direkturnya masih gini-gini aja gitu. Masya Allah. Jadi sebagai direktur Pak Akwan supervisi langsung ke sekolah-sekolah setiap jenjang. Iya, setiap jenjang gitu. Jadi memang mengkoordinasi itu ya gitu untuk melihat kesesuaian gitu. Gitu. Dan proses rekrutmen kita juga objektif gitu. Kalau penerimaan siswa baru tadi butuh waktu sampai dengan Februari ya gitu. Kalau kita rekrutmen itu, jadi setiap tahun itu selalu kita tanya, ada istilahnya itu konfirmasi lanjut kepada seluruh guru. Jadi ini lanjut atau enggak nih gitu. Jadi itu biasanya di bulan Januari Februari kita tawarin lanjut atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak lanjut, karena nanti berpengaruh pada positioning. Kalau dia lanjut berarti kan kita coba lihat dari sisi penilaian kinerja, dari sisi observasi, ini positioningnya ada di mana. Kemudian dikaitkan juga terkait dengan kebutuhan di program, di jenjang pendidikan, di satuan pendidikannya ya gitu. Terus kalau itu sudah, baru kita open recruitment eksternal gitu. Kalau ada kekurangan ya. Dan open recruitment eksternal kita juga prosesnya kita memang sengaja melibatkan banyak orang ya gitu supaya lebih transparan, lebih objektif gitu. Jadi kita libatkan kepala sekolah, kita libatkan HRD, kita libatkan tim kalau kita ada namanya kurikulum kepemimpinan ya gitu, yang tadi leadership itu. Kita libatkan itu, kemudian dari tim kurikulum akhlak juga kita libatkan gitu. Jadi proses seleksinya itu ya kita coba ibaratnya gini, pokoknya kalau mau masuk itu harus diberat-beratin deh gitu, sehingga pada saat masuk itu bersyukur gitu kalau masuk gitu. Jadi ada sisi perjuangan, masuk sini ternyata susah ya gitu. Jadi kalau karya dan kerjanya nggak benar gitu, nah itu rugi. Lain hal ini. Rugi. Iya, rugi. Nah, jadi kita buat, walaupun sebenarnya kita juga mencari input yang baik ya gitu, mencari input SDM yang baik gitu sih. Siap. Ini luar biasa sekali nih ngobrol sama direktur nih, keren banget. Ini direktur apa ini? Terlibat juga dengan ini Pak, dengan teknis pembelajaran sehari-hari? Kalau teknis pembelajaran enggak, tapi kalau kurikulum develop itu iya. Gitu. Karena tadi kita coba untuk terus memantau ya dari sisi kebaruan, kemudian istilahnya itu ya adaptability ya gitu. Kita coba selalu pantau. Jadi ada departemen sendiri namanya itu RD, Research and Development, Litbangnya gitu. Jadi di tim Litbang itu yang menjaga kesesuaian kurikulum dan implementasi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang turun ke lapangan langsung itu kan ada kepala sekolah sama tim Litbang. Gitu. Nanti setiap per 3 bulanan kita review lagi, kita lihat lagi kesesuaian gitu. Jadi sejauh mana implementasinya diserap baik oleh anak, sejauh mana guru mengimplementasikan kesesuaiannya gitu. Tapi sebenarnya yang kita sampaikan ke guru itu kan lebih kepada kurikulum dasarnya. Tapi pada saat penyampaian, metode dan segala macam itu kita serahkan guru untuk berimprovisasi dan berinovasi gitu. Sehingga bagi guru juga tidak ada tekanan harus saklek begitu gitu. Tapi ada panduan gitu. Jadi ada panduan dasarnya. Jadi kita buatkan konsep kurikulum dasar, kemudian turunannya itu sampai ke KPI-nya, terus ada output dan outcome-nya. Jadi apapun yang dilakukan itu tuh menujunya ke output dan outcome lulusan gitu. Jadi koridornya boleh ngapain aja terserah gitu, tapi koridornya nggak boleh keluar dari sini dan yang akan kita capai ini gitu. Jadi ada semacam guidelines-nya lah gitu. Tapi di satu sisi kita juga membebaskan guru-guru untuk
mengembangkan metode belajar atau metode mengajarnya sendiri gitu. Siap, luar biasa nih. Mestinya tanggamus ada satu nih Pak, samping dengan